Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viko Faisal Sukmawan dan ini adalah tugas video saya untuk basis data dalam membuat database. Nah, sebelum kita membuat database, kita harus melihat diagram di sini, yaitu diagram ERD, Entity Relation Diagram. Dari sini kita bisa lihat ada 6 entity, yaitu dokter, pasien, daftar, administrator, dan daftar admin. Untuk entity kita dan atribut-atribut mereka yaitu waktu kerja, nomor HP, ID dokter, alamat, nama, waktu, dan sebagai berikut. Nah, sebelum kita mulai untuk membuat database kita harus menyiapkan sebelumnya web service kita, yaitu saat mencet service kita mencet tombol start. Ini saya sudah aktifkan terlebih dahulu untuk memudahkan kita, dan jangan lupa mengaktifkan MariaDB SQL. Dan dari sini kita mencet link dari atas ini dan kita akan menuju ke website kita. Nah, setelah masuk kita akan lihat kita berada di website untuk PHP admin untuk membuat database kita. Untuk membuat database kita mencet SQL dan dari sini kita akan mengetik database. Nah, kita bisa lihat ketik create database semua_sakit untuk membuat database kita. Saat kita selesai ketik ini, pencet tombol kirim dan bisa dilihat di sini database kita sudah telah dibuat. Kita pencet dan masuk ke ini. Nah, kita bisa lihat di dalam database kita ada kosong, jadi kita harus mengisikan dengan entity yang kita tersebut tadi. Nah, untuk itu kita masuk ke menu, pencet SQL lagi, dan dari sini kita akan mengisi semua entity dengan atribut-atribut mereka. Nah, untuk membuat tabel dan untuk entity kita, dari sini kita lihat cara untuk membuat tabel dengan ketik create tabel administrator. Ini untuk tabel administrator dan dengan isinya ID admin, integer, primary, key, auto increment. Terbiasanya untuk cari tahu primary key terbiasa masuk ke ID admin dan yang lainnya pasca 150. Nah, kalau sudah selesai kita pencet kirim dan bisa dilihat di sini semua entity kita telah masuk ke dalam database rumah sakit, dan bisa dilihat di sini semua atribut-atribut mereka sudah termasuk ID admin, nama admin, dan waktu untuk jaga. Nah, sekarang kita lanjut mengisikan semua entity ke dalam database kita. Nah, untuk menghapuskan jejak dari sini kita pencet tombol bersihkan aja untuk membersihkan papan dari di tempat. Dan sekarang entity selanjutnya yaitu entity untuk dokter. Sekali lagi untuk membuat tabel, ketik create tabel dan nama entity-nya kita yaitu dokter. Terus masukkan atribut-atribut yaitu ID dokter yaitu Ameriki, nama dokter Faisal, untuk alamat dokter berupa teks karena teks itu masuk kalimat, dan untuk ini tanggal lahir berupa date yaitu tanggal. Setelah masukkan semuanya, kita kirim sekali lagi
dan entity kita sudah masuk ke dalam basis database kita. Ya, sekarang masukkan entity untuk pasien. Ya, database untuk pasien telah masuk. Lalu kita masukkan entity untuk daftar. Nah, dari sini kita bisa lihat ada key baru, yaitu foreign key. Foreign key bisa dikatakan sebagai gembok untuk primary key, sebagai jalan masuk untuk primary key. Bisa dilihat ID admin, reference ID administrator, dan foreign key ID pasien, reference dari pasien ID pasien. Sekarang kita masukkan, dan data untuk pasien telah masuk. Lalu kita masukkan tabel pasien dokter, jadi relasi untuk pasien dan dokter kita masukkan. Dan kita masukkan tab entity terakhir, yaitu dokter admin. Dituliskan tabel dan semua atribut-atribut mereka, dan foreign key jangan lupa, yaitu ID admin, reference untuk administrator, ID admin, foreign key ID dokter, reference dokter, ID dokter. Kita kirimkan. Ya, dan kita sudah selesai membuat semua database kita dari diagram terlebih dahulu. Bisa dilihat kita periksa kalau semua atribut-atribut mereka telah masuk. Dari administratornya lengkap, daftar lengkap, dokter, ID dokter, nama dokter, alamat, nomor HP, tanggal lahir, spesialis, dan waktu kerja lengkap. Dokter admin, ya lengkap juga, ID daftar, ID admin, dan ID dokter. Pasien, ya lengkap, ID pasien, nama, jenis kelamin, dan alamatnya. Dan pasien dokter lengkap juga dengan ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep. Nah, dan ini adalah sekian dari penjelasan saya. Maaf kalau kurang jelas atau ada suara gangguan di background. Sekali lagi mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangan saya. Ya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.